Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kristandi dengan NIDN 0121089301. Saya bekerja di Institut Kesehatan Helvetia sebagai dosen dimulai sejak tahun 2017. Sebagai seorang dosen, saya menjalankan tridharma perguruan tinggi. Yang pertama adalah penelitian, pengabdian masyarakat, dan yang ketiga adalah pengajaran. Dalam pengajaran, saya mengampu salah satu mata kuliah saya, yaitu adalah pengantar administrasi dan kebijakan kesehatan. Dengan beban SKS sebanyak 2 SKS teori dan dijalankan selama 14 kali pertemuan. Dengan setiap pertemuan berlangsung selama 100 menit. Untuk menunjang pembelajaran saya ini, saya telah membuat modul ajar, yaitu berupa modul ajar pengantar administrasi dan kebijakan kesehatan. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri terdiri dari yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini secara garis besar menjelaskan dasar-dasar administrasi dan kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan dimulai dari pengertian kebijakan kesehatan, kemudian perencanaan kesehatan, formulasi, implementasi, evaluasi, dan sampai kepada tingkatan layanan kesehatan. Kemudian juga membahas terkait dengan administrasi di bidang kesehatan, baik itu planning, organizing, actuating, dan controlling. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini diharapkan adalah ketika mahasiswa mampu untuk menjelaskan terkait dengan apa itu administrasi, kemudian apa itu kebijakan, kemudian bagian-bagian dari administrasi kesehatan, kemudian bagaimana langkah untuk menerapkan perencanaan kebijakan kesehatan. Dimulai dari mahasiswa mampu merencanakan atau merincikan bagian dari formulasi kebijakan, kemudian mahasiswa juga mampu merincikan terkait dengan implementasi kebijakan, dan mahasiswa juga mampu merincikan terkait dengan rekomendasi kebijakan. Setelah itu, mahasiswa juga mampu diharapkan untuk mengetahui fungsi-fungsi administrasi, baik itu dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Kemudian juga mahasiswa bisa menjelaskan fungsi-fungsi administrasi tadi, seperti perencanaan di layanan kesehatan, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Nah, hal inilah yang menjadi capaian pembelajaran dari mata kuliah ini. Bahan kajian materi pembelajaran dimulai dari di awal saya akan jelaskan terkait dengan pengantar administrasi kebijakan kesehatan, kemudian apa itu administrasi, kemudian definisi kebijakan, konsep formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, sampai kepada evaluasi kebijakan. Sampai pada pertemuan berikutnya membahas terkait dengan fungsi-fungsi administrasi pada layanan kesehatan. Bentuk dan metode pembelajaran yang saya ampu pada mata kuliah ini adalah berupa bentuk ceramah dan tanya jawab di kelas dengan metode pembelajaran, yaitu adalah ada pre-conference, conference, dan post-conference yang dilakukan ketika berada di perkuliahan. Strategi yang saya gunakan ketika pembelajaran ini adalah dengan metode studi center learning, yaitu adalah dengan studi kelompok, kemudian persentase, tanya jawab, dan mahasiswa membuat tugas yang saya berikan untuk dapat dikerjakan yang berkaitan dengan mata kuliah interaktif di dalam kelas. Nah, untuk kriteria pembelajaran ataupun penilaian dari mata kuliah ini ialah dengan adanya bentuk penilaian. Yang pertama ada nilai harian sebanyak 10%, kemudian nilai tugas sebanyak 20%, kemudian nilai UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 40%. Nah, inilah mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah pengantar administrasi kebijakan kesehatan. Berikut saya akan berikan contoh rekaman perkuliahan pada pertemuan 10 untuk mata kuliah pengantar administrasi kebijakan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkuliahan kita, yaitu mata kuliah pengantar administrasi kebijakan kesehatan pertemuan ke-10, yaitu dengan materi fungsi-fungsi administrasi. Kalau yang lalu-lalu kita sudah pernah bahas terkait dengan apa itu kebijakan, ya, dasar kebijakan, kemudian administrasi, kemudian ada apa yang namanya proses perencanaan kebijakan, mulai dari formulasi kebijakan, kemudian ada implementasi, sampai kepada evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Nah, pada pertemuan ini kita akan bahas terkait dengan fungsi-fungsi administrasi. Ya. Oke. Ada yang masih ingat apa itu administrasi? Ya, apa administrasi, Pak? Kalau menurut saya itu ya Pak, administrasi itu seluruh kegiatan dimulai dari pengaturannya itu hingga pengurusannya dari segala. Oke. Terus, apa administrasi lagi? Ada yang masih ingat? Iya. Menurut saya, administrasi itu hasil olah data yang sudah direncanakan. Ya, yang lain? Administrasi. Nah, jangan-jangan sudah lupa awal pertemuan saya jelaskan apa itu pengertian administrasi dan pengertian kebijakan kesehatan. Kalau yang bilang tadi kakak administrasi adalah bentuk perencanaan, bisa jadi bentuk pelaksanaan, bisa jadi. Administrasi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan tata usaha atau surat-surat. Pernah dengar ya, kalau kita mau ngurus administrasinya, ya kan? Berarti ada yang diurus. Nah, itu adalah kegiatan administrasi. Bisa jadi kegiatannya adalah surat menyurat dan lain sebagainya. Secara definisi juga secara artinya luas, administrasi itu bukan hanya kegiatan yang surat menyurat, tetapi ada kegiatan seni dan ilmu, art of science, mengelola sumber daya. Apa yang dikelola? Ada banyak. Bisa jadi sumber daya manusianya, ada money, material, mesin, metode, sampai informasi yang ingin didapatkan. Jadi sumber daya ini termasuk di dalamnya orangnya, uangnya, kemudian gimana caranya. Nah, itu adalah bagian dari sumber daya. Nah, administrasi merupakan seni dan ilmu untuk mengelola sumber daya itu semua. Jadi yang manusianya nanti kita kelola, ya kan? Sumber dananya kita kelola, sampai kepada waktunya juga kita akan kelola. Nah, nanti di materi ini, di fungsi-fungsi administrasi kita akan bahas terkait dengan pengelolaan sumber daya. Ya, ada banyak nih fungsi administrasi. Ada beberapa ahli yang mengembangkan terkait dengan fungsi administrasi. Ada yang meningkat, ada POAS, ada POACE, dan lain sebagainya. Apa itu? Yang pertama adalah planning, di mana fungsi administrasi itu adalah merencanakan. Nah, ini ada banyak ya. Jangan sampai nanti bingung kalau kalian baca literatur atau di buku ada fungsi administrasi beda, Pak. Nah, itu tergantung dengan kegunaan dan fungsinya. Ada yang 5, planning, organizing, accounting, controlling, dan evaluasi. Ada juga yang 4, planning, organizing, controlling, evaluasi. Atau controlling dan evaluasi itu sama. Ada nanti yang pakai leadership dan lain sebagainya. Tapi di mata kuliah saya mengelompokkan hanya 4 kelompok fungsi administrasi yang penting. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah organisasi, yang ketiga adalah accounting, yang ketiga adalah controlling, yang di dalamnya termasuk nanti adalah evaluasi. Ya, oke. Fungsi-fungsi administrasi ini adalah kaitannya dengan unsur manajemen. Ya, kalau fungsi itu berkaitan dengan proses, kalau unsur itu berkaitan dengan input, kalau sistem itu berkaitan dengan siklus. Bagaimana administrasi itu dikelola? Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi manajemen atau administrasi itu ada banyak sekali. Ada POAS, ada PONC, dan lain sebagainya. Nah, ini juga
adalah fungsi-fungsi yang bisa jadi sumber referensi. Yang pertama adalah perencanaan. Bagaimana kita fungsi administrasi yang pertama adalah bagaimana kita nantinya sebagai seorang sarjana kesehatan masyarakat mampu merencanakan. Ya, karena bagian kita juga nanti ada fungsi administratifnya. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Planning merupakan bagian terpenting dalam proses manajemen. Ya, yang pertama adalah perencanaan manajerial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah merumuskan strategi, menetapkan tujuan, dan menetapkan strategi. Kalau yang lalu kita belajar, kalau mau menerapkan sesuatu, kita harus berdasarkan sumber. Sumbernya namanya masalah. Apa masalah? Ayo, apa masalah? Nah, kesenjangan antara dari sumber identifikasi masalah tadilah muncul namanya perencanaan. Ya, metode perencanaan. Tingkat kemampuan dasar dalam kegiatan perencanaan yang pertama ada insight, kemampuan untuk menghimpun fakta-fakta. Nah, kenyataan yang ada di lapangan itu apa saja. Kemudian diselidiki hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang ingin direncanakan. Nanti kita kaitkan masalah kesehatan di layanan kesehatan yang berurusan dengan administratif, kira-kira apa aja ya yang perlu direncanakan, itu apa saja. Yang pertama ada insight, yang kedua adalah foresight, kemudian ada studi eksploratif, kemudian ada foresight. Kemampuan untuk mengetahui segala cara untuk dapat menyamarkan pandangan, kemampuan untuk melihat segala sesuatu keutuhan, kemudian kemampuan untuk memproyeksikan atau menggambarkan sesuatu. Kira-kira kalau kita mau merencanakan, kita harus menggambarkan. Kira-kira di depan itu butuh apa ya? Nah, jadi kita bisa merencanakan baik itu program ataupun langkah-langkah selanjutnya. Ini tingkat kemampuan dasar dalam kegiatan perencanaan. Manfaatnya, kenapa perlu perencanaan? Karena manfaatnya yang pertama adalah mengetahui tujuan yang ingin dicapai dengan cara mencapai. Ya, saya sudah pernah bahas ya. Kita gimana mau tahu tujuan? Karena kita nggak pernah merencanakan sesuatu itu. Jadi merencanakan itu adalah salah satu manfaatnya adalah mengetahui tujuan. Sama nanti kalau merencanakan program, maka untuk mengetahui tujuan program itu maka dilakukan salah satunya adalah metode perencanaan. Kemudian mengetahui jenis struktur, mengetahui jumlah, jenis staf yang diinginkan. Kalau ingin merencanakan program, stafnya siapa aja. Bentuk kepemimpinan, kira-kira bentuknya kepemimpinannya demokratis kah, otoriter kah, dan lain sebagainya. Sampai mengetahui bentuk standar pengawasan yang diperlukan. Kira-kira nanti yang mengawasi siapa ya? Itu juga harus direncanakan di awal. Jadi bentuk fungsi perencanaan ini termasuk salah satu adalah bagian yang terpenting di dalam pelaksanaan program. Ya, walaupun fungsi-fungsi lain akan menentukan nantinya apakah berjalan atau tidak. Nah, kita sebagai seorang calon sarjana kesehatan masyarakat, Anda diharapkan mampu untuk menghimpun itu semua, merencanakan program. Salah satunya adalah fungsi perencanaan. Oke? Langkah-langkahnya adalah analisis situasi. Ya, saya sudah jelaskan. Menganalisis situasi. Kira-kira di suatu desa atau suatu daerah butuh nggak ya program kesehatan ini, atau di suatu daerah butuh nggak sih program-program yang ingin dilakukan. Tadi analisis situasi, mengidentifikasi masalah, prioritas masalah, tujuan program, sampai mengkaji hambatan dan menyusun rencana kinerja operasional. Jadi disusun tuh langkah-langkah perencanaan itu juga ada langkah-langkah. Ya, ini terkait dengan perencanaan. Contoh perencanaan di layanan kesehatan. Yang pertama itu contohnya di rumah sakit. Contohnya apa? Merencanakan yang pertama visi misi. Nah, kira-kira rumah sakit ini mau jadi rumah sakit standar nasional apa, internasional apa, dan lain sebagainya. Itu diterapkan di fungsi perencanaan kalau di administrasi. Perencanaan pengadaan obat, logistik, sampai perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, mau rekrutmen, butuh tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi administratif perencanaan, salah satunya di rumah sakit. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
terkait dengan fungsi yang pertama, yaitu adalah perencanaan. Ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, boleh, silahkan. apa saja kendala dalam perencanaan? Oke, pertanyaannya yang sangat bagus. Pertanyaannya apa ya, kendala-kendala dalam perencanaan? Bisa banyak sekali. Bisa banyak sekali kendala-kendala dalam perencanaan. Kalau kita lihat, langkah-langkah perencanaan ini adalah menjadi bagian yang sangat penting. Dimulai dari analisis masalah. Kalau masalahnya nggak sesuai, bisa jadi nanti perencanaannya itu tidak sesuai juga. Maka harus dari langkah-langkah perencanaan ini bisa jadi menjadi kendala. Kalau seorang tidak mengidentifikasi masalah, analisis situasi dengan benar, maka bisa jadi nanti perencanaan programnya itu tidak benar juga. Harusnya bukan menjadi prioritas masalah, malah dibuat menjadi program. Harusnya prioritas masalahnya program stunting, tapi malah dibuat program yang lain. Nah, itu salah satu menjadi kendala dalam perencanaan. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah fungsi administrasi, yang kedua adalah pengorganisasian. Ya, fungsi pengorganisasian itu adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, mengatur berbagai kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, ya, dari dan wewenang pendelegasian oleh pimpinan kepada staf ataupun untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah direncanakan nih, kita ingin fungsi selanjutnya adalah mengorganisasikan. Ya, dicari dulu siapa yang melakukan apa, siapa yang melaksanakan apa, siapa yang mendapat tanggung jawab apa. Ini adalah fungsi yang kedua. Ada konsep the right man on the right place, on the right man on the right job. Ya kan? Orang yang tepat di tempat yang tepat, atau orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Kadang ada orang yang nggak bisa melakukan pekerjaan itu, jadi selalu salah. Jadi nanti di fungsi organizing, fungsi pengorganisasian ini dibagi melalui potensi-potensi. Siapa ya yang bisa melakukan program ini? Contohnya kalau di masyarakat ada kader, ya kan? Ada bidang, ada kesehatan masyarakat yang bisa melaksanakan program-program tertentu. Ini adalah batasan fungsi pengorganisasian. Artinya pengorganisasian ini nanti ada staffing dan lain sebagainya. Oke, manfaatnya pembagian tugas untuk staf, perorangan dan kelompok. Yang kedua, hubungan antar organisasi antar manusia, kemudian pendelegasian momentum. Makanya di organisasi ini ada ketua, ya kan? Di kelas ini ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ataupun ada anggota. Mereka semua punya peranan dan wewenang masing-masing. Itu adalah masuk dalam satu lingkup organisasi, pengorganisasian. Di administratif itu adalah masuk di fungsi pengorganisasian. Oke, kegiatan dalam fungsi pengorganisasian yang pertama bisa mengalihkan sumber daya, menetapkan struktur organisasi, kegiatan perekrutan, sampai kegiatan penetapan sumber daya manusia. Ya, saya sampaikan tadi, orang yang tepat bisa jadi untuk pekerjaan yang tepat. Ya, ini ada kegiatan fungsi organisasi. Prinsipnya tujuan organisasi harus dipahami. Jangan sampai pemimpin mintanya A, anggotanya melaksanakan yang B. Ya, jadi fungsi organisasi ini jadi sangat penting. Setiap kita bagian itu punya peranan. Ya, kalau kita ketua kita melaksanakan apa, kalau kita sekretaris kita melaksanakan apa, kalau kita anggota melaksanakan apa. Jadi semua itu dimasukkan ke dalam prinsip organisasi. Membagikan pekerjaan, penugasan, proses, kemudian menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh berbagai staf. Ini adalah prinsip organisasi. Contohnya, pengorganisasian di rumah sakit, penetapan struktur organisasi rumah sakit. Perlu nggak ada bagian fungsi etik, perlu nggak ada bagian yang sifatnya mengelola laundry dan lain sebagainya. Kemudian ada penetapan job description, artinya SOP-nya apa ya, ngelakuin apa ya. Itu juga salah satu yang harus kemampuan kita sebagai sarjana kesehatan masyarakat untuk bisa mampu mengorganisasikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk fungsi organisasi? Tidak ada? Pak, saya mau bertanya. Mengapa diperlukannya perencanaan dalam bidang kesehatan?
satu bagian dari fungsi organisasi, baik itu tadi perencanaan pengorganisasian, ya apa kegiatan program yang sudah dilaksanakan itu harus diorganisasikan. Ya, makanya perlu pelaksanaan program itu bisa jadi tidak jalan kalau nggak dilaksanakan. Walaupun nanti ada fungsi yang ketiga, yaitu adalah fungsi equity. Lanjut ya, penggerakan. Penggerakan ini adalah termasuk adalah fungsi equity atau pelaksanaan. Jadi setelah perencanaan itu selesai, kemudian diorganisasi, kemudian digerakkan, artinya dilaksanakan. Ada fungsi itu Pak? Ada fungsi organisasi, ada terkait dengan pelaksanaan atau penggerakan. Kalau bahasa Inggrisnya ada acquainting. Jadi ada fungsi acquainting. Ya, penggerakan membangkitkan, mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak, berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas. Ya, berencana sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Jadi sudah dibuat perencanaannya, sudah dibuat pengorganisasiannya, sekarang tinggal gimana menggerakkan, melaksanakan. Itu di fungsi administratif adalah fungsi yang ketiga. Ya, proses memberikan bimbingan kepada staf. Ayo kerja. Nah, itu salah satu fungsi penggerakan tuh, acquainting. Ya, kamu ngerjakan ini ya, kamu ngerjakan itu ya. Nanti kalau di puskesmas, siapa yang menyuruh kesehatan ini, ayo udah dibagi tugas, segera dilaksanakan dan lain sebagainya. Itu salah satu dari bagian fungsi acquainting ataupun fungsi penggerakan. Bagaimana manajemen mampu mengembangkan kebijakan, memacu kemampuan staf dan lain sebagainya. Tujuannya yang pertama adalah menciptakan kerjasama lebih efisien. Wah, jadi di acquainting ini ternyata butuh yang namanya leadership, kepemimpinan. Walaupun nanti di fungsi manajemen yang lain itu ada leadership dan lain sebagainya. Jadi fungsi kepemimpinan ini sangat erat kaitannya di fungsi acquainting. Kerjasama, mengembangkan kemampuan, menumbuhkan rasa memiliki mencintai pekerjaan, serta mengusahakan suasana lingkungan yang meningkatkan motivasi sampai kepada membuat organisasi lebih berkembang dan dinamis. Menguji apakah pelaksanaan kinerja teratur, tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing sampai acquainting itu baik, wah perfect tuh. Rencananya bagus, organisasinya bagus, pelaksanaannya bagus. Tapi apabila pelaksanaan tidak teratur, tidak tertib, tidak terarah, maka tujuan itu nggak akan tercapai. Maka butuh namanya kontrol ataupun pengawasan. Fungsi mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasaran sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Nah, itu adalah tujuan atau fungsi dari kontrol. Prosesnya monitoring, pengawasan, kemudian pengendalian, mengamati. Controlling itu biasanya kalau di proyek-proyek ada ya tukang yang mengontrol tuh, wah kerjanya betul atau enggak. Kalau dikaitkan dengan kesehatan masyarakat di program nanti juga ada proses monitoring dan evaluasi. Jadi selain memonitoring juga bisa langsung dievaluasi. Itu nggak betul tuh, ayo diganti. Nah, itu salah satu bagian dari controlling dan evaluasi. Wah ini mahasiswa Kesmas salah nih ngerjakan tugas, ayo dibuat tugasnya. Harusnya buatnya seperti ini. Kenapa buatnya seperti itu? Nah itu salah satu bentuk dari controlling, kemudian dievaluasi. Ayo perbaiki. Itu adalah fungsi dari pengawasan. Ya. Manfaat pengawasan dapat diketahui apakah suatu kegiatan itu terlaksana sesuai dengan standar. Artinya di pengawasan ini ada SOP. SOP di perencanaan kita lihat sesuai enggak. Ini adalah fungsi dari pengawasan. Dapat diketahui adanya penyimpangan, dapat diketahui apakah waktu sumber daya yang digunakan secara benar, dan dapat diketahui staf yang perlu diberikan penghargaan. Gak cuma hanya hukuman kalau nggak sesuai, tetapi juga diberikan reward. Ya kan? Wah ini kinerjanya bagus, nah dikasih reward. Tidak hanya itu, berarti tidak cuma hanya hukuman, punishment aja, bisa jadi diberikan reward ataupun penghargaan. Prinsip pengawasan dilakukan secara dimengerti oleh staf
fungsinya paling penting dalam pencapaian tujuan organisasi sampai standar kerja yang harus dijelaskan pada staf sehingga penerapan standar dapat dilakukan secara objektif. Langkahnya adalah mengukur hasil yang dicapai, membandingkan, kemudian memperbaiki penyimpangan. Ya, contohnya yang pertama adalah prestasi kerja, penilaian kinerja dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh dari pengembangan. Oke, sampai akhir sini apakah ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup. Nah, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini terkait dengan pertemuan ke-10, yaitu pertemuan pengantar administrasi kebijakan kesehatan. Untuk materinya yaitu fungsi-fungsi administrasi. Jadi nanti kita akan sambung di pertemuan verbal. Oke, sebelum selesai saya akan absen mahasiswa. Rifta Era Pratama, Filimani. Baiklah, saya cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.